Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elian Iwi Afifa, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, akan menjelaskan mengenai hipotesis. Materi yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu hypo yang artinya di bawah, dan yang kedua yaitu tesis yang artinya pendirian. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Mengapa dikatakan jawaban sementara? Karena hipotesis masih dalam teori, menggunakan teori, sehingga perlu pengujian secara lebih lanjut. Contohnya saja, jika ada seseorang yang tersesat di hutan dan tidak tahu jalan pulang, maka dia menduga jika dia menyusuri arus sungai dan menemukan pemukiman, maka dia akan menemukan jalan pulang. Namun jika beberapa saat dugaannya tersebut benar, berarti hipotesisnya dikatakan benar. Namun jika kemudian dia tidak menemukan pemukiman, maka hipotesis tersebut dinyatakan salah. Materi yang kedua yaitu fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Untuk menjadi suatu teori, maka peneliti perlu mencari hubungan di antara fakta-fakta. Setelah mencari hubungan di antara fakta-fakta, maka akan menemukan suatu gambaran. Dan dari gambaran tersebut, maka peneliti akan lebih mengerti mengenai masalah yang akan diteliti. Fungsi yang kedua yaitu hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Misalnya hubungan IQ dengan prestasi belajar. Nah, di situ kan berarti peneliti dapat langsung mencari tahu hubungan apakah IQ mempengaruhi prestasi belajar ataupun tidak. Fungsi yang ketiga, hipotesis memberikan arah penelitian. Hipotesis itu merupakan tujuan khusus, di mana menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti, baik itu pemilihan sampel maupun prosedur penelitian yang harus dipakai. Fungsi yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Peneliti dapat menuliskan kesimpulan atas jawaban-jawaban hipotesis semula. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis yang pertama, hipotesis harus dapat menduga hubungan di antara variabel. Misalnya hubungan antara jam belajar dengan prestasi belajar. Nah, di situ kan berarti terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu jam belajar yang merupakan variabel bebas yang dapat diubah-ubah, dan yang kedua adalah variabel kontrol ataupun variabel yang terikat, yaitu prestasi belajar yang merupakan variabel yang dipengaruhi. Ciri-ciri yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Dalam penelitian kuantitatif berarti hipotesisnya menggunakan data empiris, data yang ditunjukkan dalam bentuk angka. Nah, di situ berarti peneliti dapat langsung menguji. Yang ketiga, hipotesis harus konsisten dengan ilmu pengetahuan. Dalam menggunakan hipotesis, kita tidak boleh asal-asalan, kita harus sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan kita tidak boleh menyalahkan ilmu pengetahuan. Misalnya jika kita menggunakan hukum Archimedes, hukum Archimedes menyebutkan bahwa jika telur diletakkan dalam air maka akan tenggelam. Namun jika air tersebut diberi kadar garam yang sangat tinggi, maka telur tersebut akan terapung. Di situ kita tidak boleh menyatakan bahwa telur yang diletakkan dalam air akan terapung. Nah, di situ berarti kita menyalahi teori, berarti tidak boleh menggunakan seperti itu. Ciri-ciri yang selanjutnya, hipotesis dinyatakan secara sederhana. Hipotesis menggunakan kalimat deklaratif, kalimat yang mudah dipahami, sehingga pembaca akan mengetahui apa yang dimaksudkan dari hipotesis tersebut. Materi yang selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis ada dua. Yang pertama yaitu HA atau hipotesis kerja, dan yang kedua adalah H0 atau hipotesis nol. Yang pertama HA. Hipotesis kerja ini menunjukkan adanya hubungan variabel X dan variabel Y, dan juga menunjukkan adanya perbedaan dua kelompok. Kalimat pernyataannya seperti ini. Yang pertama, jika titik-titik maka titik-titik. Yang kedua, adanya perbedaan antara titik-titik dan titik-titik. Dan yang ketiga, adanya pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Misalnya seperti ini.
Ada perbedaan antara penduduk desa dan penduduk kota mengenai cara berpakaian. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis nol atau H0. H0 ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara dua variabel dan juga tidak ada pengaruh antara dua variabel. Kalimat pernyataannya, tidak ada perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik dalam titik-titik. Selanjutnya, tidak ada pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Contohnya seperti ini. Tidak ada perbedaan antara mahasiswa tingkat 1 dan mahasiswa tingkat 2 dalam hal kedisiplinan. Materi yang terakhir yaitu perumusan hipotesis. Merumuskan hipotesis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan masalah. Masalah ini ditentukan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Yang kedua, merumuskan masalah dengan menduga sementara masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta itu dikumpulkan berdasarkan hipotesis. Dan yang keempat, merumuskan hipotesis. Jika ada hubungan di antara fakta-fakta tersebut, maka hipotesis langsung dapat dirumuskan. Langkah yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini dengan mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diamati. Dan langkah yang terakhir, aplikasi atau penerapan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.